Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menerangi hati manusia dengan cahaya iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, penutup para nabi yang telah menuntun umat dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam. Di channel Hamba Allah ini, mari kita menapaki jejak sejarah, bukan sekadar kisah, tapi pelajaran kehidupan bersama saya, Akon Apap. Kita akan menyelami satu bab penting dalam perjalanan peradaban Islam. Sebuah masa pengujian kebijaksanaan dan keteguhan iman, yakni masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umat Islam menghadapi berbagai ujian. Kepemimpinan berpindah dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Hingga tibalah masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, seorang yang dikenal dengan keberanian, kecerdasan, dan kedalaman ilmunya. Namun, masa kepemimpinan beliau bukanlah masa yang tenang. Fitnah dan perpecahan mulai muncul di tengah umat. Konflik politik, perbedaan pendapat, hingga peperangan saudara, semua menjadi bagian dari ujian besar yang harus dihadapi. Di tengah kondisi yang penuh gejolak itu, tersebar kabar tentang seorang pendeta dari kalangan ahli kitab, seorang yang dikenal luas karena pengetahuannya. Ia telah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan mengetahui tanda-tanda kebenaran para nabi. Pendeta itu datang dengan niat yang tidak sederhana. Ia ingin menguji apakah benar umat Islam masih memiliki pewaris ilmu kenabian setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia pun mendatangi kaum muslimin dan dengan penuh percaya diri berkata, "Di antara kalian, siapa yang paling berilmu? Siapa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku tentang hakikat kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang rahasia langit serta bumi?" Orang-orang saling berpandangan. Sebagian merasa ragu, sebagian merasa tidak mampu. Hingga akhirnya mereka menunjuk kepada satu sosok, seorang lelaki yang wajahnya memancarkan ketenangan, tatapannya tajam namun penuh hikmah. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendeta itu pun mendekat. Matanya meneliti, seakan ingin memastikan apakah ini benar orang yang ia cari. Dengan suara tegas ia berkata, "Wahai Ali, aku memiliki pertanyaan. Jika engkau mampu menjawabnya, maka aku akan mengakui kebenaran agamamu. Namun jika tidak, maka ketahuilah aku akan tetap pada keyakinanku." Ali radhiyallahu anhu tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Beliau hanya tersenyum ringan, senyum seorang yang yakin akan ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya.
Beliau menjawab dengan tenang, "Bertanyalah tentang apa saja yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan padam selama ia bersumber dari kebenaran." Suasana pun menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Sebuah pertemuan antara dua pencari kebenaran yang akan membuka tabir kebijaksanaan. Pendeta itu menarik napas dalam, lalu mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. Pendeta itu menatap tajam ke arah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seakan ingin menembus kedalaman hatinya. Lalu ia pun memulai dengan pertanyaan yang pertama. "Wahai Ali, beritahukan kepadaku, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Tuhanmu?" Orang-orang yang hadir mulai berbisik pelan. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia adalah pertanyaan yang sering menjadi perdebatan panjang, bahkan di kalangan ahli kitab. Namun Ali radhiyallahu anhu tetap tenang. Beliau tidak terburu-buru menjawab. Sejenak beliau menundukkan pandangan, seolah menata kata dengan penuh hikmah. Kemudian beliau mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, beliau berkata, "Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya. Cahaya petunjuk yang dari segalanya kebaikan bermula. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa Allah menciptakan akal sebagai awal dari kesempurnaan makhluk. Karena dengan akal manusia mengenal Tuhannya." Pendeta itu terdiam. Ia tidak langsung membantah. Namun terlihat dari raut wajahnya, ia belum puas. Ia pun melanjutkan, "Jika demikian, beritahukan kepadaku di manakah Tuhanmu berada." Suasana semakin hening. Beberapa orang tampak tegang, karena pertanyaan ini seringkali menjerumuskan banyak orang dalam kesalahpahaman. Namun Ali radhiyallahu anhu kembali menunjukkan ketenangannya. Beliau mengambil segenggam tanah, lalu berkata, "Coba katakan padaku, di mana letak atas bagi tanah ini? Dan di mana bawahnya jika ia telah menjadi satu dengan bumi?" Pendeta itu terdiam. Ali lalu melanjutkan, "Sesungguhnya Allah tidak dibatasi oleh tempat, tidak pula terikat oleh arah. Dia ada sebelum adanya di mana, dan tetap ada tanpa membutuhkan ruang." Sejenak, suasana menjadi sunyi. Ucapan itu menggema dalam hati orang-orang yang hadir. Pendeta itu mulai berubah. Wajahnya yang tadi penuh ketangtangan, kini perlahan menunjukkan tanda-tanda kekaguman. Namun ia belum berhenti. Dengan nada yang lebih dalam, ia bertanya lagi, "Jika Tuhanmu tidak terlihat, bagaimana engkau bisa yakin bahwa dia benar-benar ada?" Ali radhiyallahu anhu tersenyum tipis. Beliau menjawab, "Aku tidak melihatnya dengan mata, namun aku melihatnya dengan hati yang yakin. Melalui tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi. Dan tidak mungkin segala keteraturan ini terjadi tanpa adanya yang maha mengatur."
Beliau melanjutkan dengan suara yang semakin menggetarkan. Apakah engkau melihat bangunan tanpa pembangunan? Atau tulisan tanpa penulis? Maka bagaimana mungkin alam semesta yang begitu sempurna tidak memiliki pencipta? Pendeta itu menundukkan kepala. Kata-kata itu bukan sekadar jawaban, melainkan pukulan bagi kesombongan akalnya. Namun, ia masih memiliki satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang selama ini ia simpan. Pertanyaan yang menurutnya tidak akan mampu dijawab oleh siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam. Wahai Ali, katakan kepadaku, apa yang tidak dimiliki Allah? Apa yang tidak pantas baginya? Dan apa yang tidak mungkin baginya? Orang-orang terdiam. Pertanyaan ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun Ali radhiyallahu anhu tanpa ragu langsung menjawabnya. Allah tidak memiliki sekutu, tidak pantas baginya memiliki anak, dan tidak mungkin baginya berbuat zalim. Seperti petir di siang hari, jawaban itu langsung menghantam hati sang pendeta. Ia terdiam lama, matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang ia dengar selaras dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Suasana berubah. Bukan lagi perdebatan, melainkan momen perenungan. Namun kisah ini belum berakhir, karena setelah ini akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup sang pendeta selamanya. Angin berhembus pelan, namun suasana terasa begitu berat. Semua yang hadir menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Pendeta itu masih menundukkan kepala. Tangannya sedikit bergetar, seakan ada pergulatan besar di dalam hatinya. Lama ia terdiam, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya kembali. Namun kali ini bukan lagi tatapan penuh tantangan, melainkan tatapan seorang pencari kebenaran. Dengan suara yang lebih lirih, ia berkata, "Wahai Ali, jawaban-jawabanmu bukan sekadar kata. Aku telah membaca kitab-kitab sebelum ini, dan apa yang engkau katakan memiliki keselarasan yang tidak bisa aku ingkari." Orang-orang mulai saling berpandangan. Mereka merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun tiba-tiba pendeta itu kembali berbicara. "Aku memiliki satu ujian terakhir. Jika engkau mampu menjawabnya, maka tidak ada lagi keraguan dalam hatiku." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. "Bertanyalah." Pendeta itu pun berkata, "Katakan kepadaku, apakah yang hidup namun tidak bernyawa, yang bergerak tanpa kaki, dan yang berbicara tanpa lisan?" Beberapa orang tampak kebingungan. Pertanyaan itu terdengar seperti teka-teki yang dalam. Namun Ali radhiyallahu anhu tersenyum, seolah telah mengetahui maksudnya. Beliau menjawab dengan jelas, "Itu adalah Al-Quran. Ia hidup di dalam hati orang-orang beriman. Ia bergerak dari satu generasi ke generasi lain, dan ia berbicara melalui ayat-ayatnya tanpa membutuhkan lisan." Seketika pendeta itu tertegun. Tubuhnya gemetar. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Jawaban itu bukan hanya benar, tapi menyentuh sesuatu yang selama ini kosong dalam dirinya.
Ia melangkah mendekat, semakin dekat, hingga berada tepat di hadapan Ali radhiyallahu anhu. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Demi Tuhan yang aku cari selama ini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Allahu Akbar. Suara takbir menggema, menggetarkan udara, menyaksikan satu hati yang kembali kepada kebenaran. Pendeta itu pun memeluk Islam, bukan karena paksaan, namun karena cahaya ilmu dan keteguhan kebenaran. Ali radhiyallahu anhu memandangnya dengan penuh kelembutan. Beliau tidak meninggikan diri, tidak pula merasa bangga, karena bagi beliau hidayah adalah milik Allah semata. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa di tengah fitnah dan perpecahan masih ada cahaya ilmu yang menjaga umat ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukan hanya seorang pemimpin, namun juga pewaris ilmu kenabian yang menjawab dengan hikmah, bukan emosi, dengan kebenaran, bukan ambisi. Namun kisah ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang penuh ujian di masa kepemimpinan beliau. Karena setelah ini, umat Islam akan menghadapi gelombang fitnah yang lebih besar, perpecahan yang semakin dalam, dan keputusan-keputusan berat yang akan mengukir sejarah dengan tinta air mata. Langit Madinah tak lagi setenang dahulu. Setelah peristiwa demi peristiwa yang menguji keimanan, umat Islam kini berada di persimpangan sejarah. Bukan lagi menghadapi musuh dari luar, namun ujian yang datang dari dalam tubuh mereka sendiri. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi titik awal dari gelombang besar yang mengguncang persatuan umat. Darah seorang khalifah tertumpah di tangan orang-orang yang mengaku bagian dari umat itu sendiri. Tangisan menyelimuti Madinah, namun di balik duka itu tersembunyi bara fitnah yang mulai menyala. Di tengah kekacauan itu, kaum muslimin membutuhkan pemimpin, seseorang yang mampu menenangkan badai, mengembalikan keadilan, dan menyatukan kembali barisan. Dan pilihan itu jatuh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, pengangkatan beliau sebagai khalifah tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, ujian demi ujian mulai bermunculan. Sebagai kaum muslimin menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili. Di antara mereka terdapat sahabat-sahabat besar yang hatinya dipenuhi rasa keadilan. Seperti Aisyah binti Abu Bakar, seorang ummul mukminin yang penuh kecintaan terhadap kebenaran. Juga Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua sahabat mulia yang dijanjikan surga. Mereka tidak bermaksud memecah belah, namun mereka ingin keadilan ditegakkan secepatnya. Sementara itu, Ali radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang lebih dalam. Beliau melihat situasi umat saat itu masih belum stabil. Para pemberontak masih bercampur di tengah masyarakat. Jika hukuman dilaksanakan secara tergesa-gesa, maka justru akan memicu kekacauan yang lebih besar. Beliau memilih untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu, menguatkan pemerintahan, baru kemudian menegakkan hukum dengan adil. Namun, perbedaan ijtihad ini menjadi celah bagi fitnah untuk berkembang. Menuju perang yang tak terhindarkan. Waktu terus berjalan, kesalahpahaman semakin melebar. Akhirnya, dua kelompok besar umat Islam bertemu di satu tempat. Sebuah tempat yang kelak akan tercatat dalam sejarah di dekat kota Bashrah,
Dan di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, perang antara sesama kaum muslimin. Perang yang dikenal sebagai Perang Jamal disebut Jamal karena di tengah peperangan itu Aisyah binti Abu Bakar berada di atas ekor unta yang menjadi pusat perhatian dan simbol pertempuran. Namun perlu dipahami, ini bukan perang karena kebencian. Ini adalah tragedi yang lahir dari perbedaan pemahaman di antara orang-orang yang sama-sama mencintai Islam. Ali radhiyallahu anhu bahkan berusaha menghindari peperangan. Beliau mengirim utusan, mengajak berdialog, mencari jalan damai. Dan pada awalnya kesepakatan hampir tercapai, namun di balik layar ada pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian. Mereka adalah para provokator yang takut jika persatuan kembali terjalin. Maka di malam hari mereka memulai serangan secara diam-diam, sehingga kedua pihak mengira bahwa pihak lain telah mengkhianati kesepakatan. Dan akhirnya peperangan pun tak terhindarkan. Duka yang mendalam. Pedang terhunus, takbir berkumandang, namun hati menangis. Saudara melawan saudara, sahabat berhadapan dengan sahabat. Perang itu berlangsung sengit, namun penuh kesedihan, hingga akhirnya pasukan Ali radhiyallahu anhu berhasil meredakan pertempuran. Dan setelah itu, apa yang dilakukan Ali menjadi bukti kemuliaan akhlaknya. Beliau tidak membalas dendam, tidak menghina, tidak pula menyakiti. Bahkan beliau memperlakukan Aisyah binti Abu Bakar dengan penuh penghormatan, menghantarkannya kembali ke Madinah dengan pengamalan yang terhormat. Karena beliau tahu perbedaan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah semata, namun tentang ijtihad yang masing-masing berusaha mencari ridho Allah. Namun ujian belum berakhir, karena setelah Perang Jamal akan datang lagi konflik yang lebih besar, lebih panjang, dan lebih menentukan arah sejarah umat Islam. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Siffin, di mana Ali radhiyallahu anhu akan berhadapan dengan seorang gubernur kuat dari Syam yang kisahnya akan kita lanjutkan. Waktu terus bergulir, namun luka umat belum juga sembuh. Setelah peristiwa Perang Jamal, ujian kembali datang, bahkan lebih besar. Di wilayah Syam, seorang pemimpin kuat berdiri, ia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menuntut hal yang sama, penegakan hukum atas wafatnya Utsman bin Affan. Namun sekali lagi, perbedaan ijtihad terjadi. Ali radhiyallahu anhu tetap pada pendiriannya bahwa stabilitas umat harus didahulukan agar keadilan bisa ditegakkan tanpa menimbulkan kekacauan baru. Ketegangan pun tak terelakkan. Dua kekuatan besar umat Islam akhirnya bertemu di sebuah tempat bernama Siffin, dan terjadilah Perang Siffin. Perang yang menguras jiwa. Perang Siffin bukan sekedar pertempuran fisik, namun juga pertempuran batin. Hari demi hari berlalu, pedang beradu, namun hati diliputi kesedihan. Ali radhiyallahu anhu berjuang bukan untuk kekuasaan, namun untuk menjaga keutuhan umat. Hingga pada satu titik, ketika pasukan Muawiyah hampir terdesak, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah. Mushaf Al-Quran diangkat di ujung tombak sebagai seruan untuk menghentikan perang dan kembali kepada hukum Allah. Sebagian pasukan Ali tergerak hatinya. Mereka mendesak agar peperangan dihentikan. Ali radhiyallahu anhu sebenarnya memahami bahwa itu adalah strategi, namun demi menghindari perpecahan lebih besar, beliau menerima tahkim.
munculnya kelompok Khawarij. Namun keputusan itu justru melahirkan ujian baru. Sebagian dari pasukan Ali yang sebelumnya mendesak perdamaian kini berbalik menentangnya. Mereka berkata, tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka keluar dari barisan dan dikenal dalam sejarah sebagai Khawarij. Kelompok ini menjadi keras, mudah mengkafirkan dan bahkan menghalalkan darah sesama muslim. Ali radhiyallahu anhu menghadapi mereka dengan ilmu, dengan nasihat, namun sebagian tetap dalam kesesatan. Hingga akhirnya terjadi pertempuran untuk meredakan kekacauan yang mereka timbulkan. Akhir yang menggetarkan hati. Hari-hari berlalu, namun ujian tak kunjung usai. Hingga suatu subuh yang sunyi di kota Kufah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bangun seperti biasa untuk menunaikan sholat. Dengan hati yang penuh keikhlasan, beliau melangkah menuju masjid. Namun kegelapan subuh itu ada seseorang yang menyimpan kebencian. Ia adalah bagian kelompok dari kelompok Khawarij. Dan ketika Ali sedang bersiap dalam ibadah, pedang beracun itu pun diayunkan. Seketika darah mengalir, sang khalifah, sang singa Allah terluka. Pelakunya adalah Abdurrahman bin Mulzam. Dalam kondisi terluka, apa yang diucapkan Ali bukanlah kemarahan, namun kalimat yang mengguncang hati. Pustu warobil Ka'bah, aku telah beruntung demi Tuhan Ka'bah. Beberapa hari kemudian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, meninggalkan dunia dengan warisan ilmu, keberanian, dan kesabaran. Inilah akhir dari satu bab besar dalam sejarah peradaban Islam, masa yang penuh fitnah namun juga penuh pelajaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak selalu mudah, bahwa persatuan adalah nikmat yang mahal, dan bahwa ilmu adalah cahaya di tengah kegelapan. Perbedaan yang terjadi bukan untuk dihakimi dengan kebencian, namun untuk dipahami dengan kebijaksanaan. Sahabat hamba Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, namun cermin bagi diri kita hari ini. Jika hati ini masih mudah terpecah, maka ingatlah betapa mahalnya persatuan itu. Saya Akon Apap mengajak kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi cahaya dalam langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.